Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore murid-muridku. Sore. Bagaimana kabar sore hari ini? Baik. Keadaannya sehat ya? Sehat. Oke. Bapak absen terlebih dahulu. Mas Firman, Hadir Pak. Mas Hanifah, Hadir Pak. Mbak Yuri, Hadir. Mbak Amel. Hadir. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Pak. Siapa? Satria. Oh, Satria. Rizko katanya sakit ya? Iya. Tangannya patah, Bapak. Loh, kenapa kok bisa patah? Mungkin jatuh dari kereta. Udah kalian sembuh? Belum. Mager Bapak ke sana. Lain kali dijenguk ya, kasihan Rizko itu. Ya kalau sakit lagi. Oke. Di sini ketua kelasnya siapa? Caca. Ceca. Ceca yang mana? Ya udah, Mbak Juri aja ya. Mbak Juri pimpin doa. Baik Bapak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Oke. Tadi sebelum Bapak pelajaran apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Oh. Ini materi Bapak itu cukup nggak nyambung, tapi ya dinyambung-nyambungkan saja. Ada yang pernah tahu ini foto apa? Gambar apa? Paling kundang. Maling kundang, benar yakin? Batu. Kalau materialnya apa Mas Iman? Kurang setuju Pak. Kurang setuju. Ini maling kundang ya murid-murid. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan tentang sejarah lisan. Nah, tujuan Bapak di sini itu kalian agar paham apa itu definisi sejarah lisan, apa itu jenis-jenis sejarah lisan, apa itu ciri-ciri sejarah lisan, dan bagaimana sih sejarah lisan kok bisa bertahan sampai sekarang. Di sini ada yang tahu apa itu sejarah lisan? Salwa tahu katanya Bapak. Apa Mbak Salwa? Kalau menurut saya sejarah lisan itu penyampaian informasi tentang peristiwa masa lalu Pak, secara langsung seperti maling kundang tadi. Oke, nah kita bertemu. Sejarah lisan itu kepanjangan Pak Yuri. Sejarah lisan itu adalah cerita atau kesaksian tentang peristiwa masa lalu yang diceritakan secara lisan oleh orang yang mengalaminya atau orang yang pernah mendengar cerita tersebut dari generasi sebelumnya. Ini perlu Bapak tulis apa kalian nyatat? Bapak saja. Secara singkat saja ya. Lalu di sini ada cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Saya tahu Pak. Apa? Cerita yang diwariskan turun menurun tanpa bukti tertulis menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat. Pinter banget, tepuk tangan dulu. Oke, yang disampaikan Mas Hanifah itu benar ya. Cerita rakyat itu adalah kisah yang dikembangkan oleh masyarakat dari warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Nah, biasanya itu cerita rakyat tetap mengandung pesan moral, nilai budaya,
dan ajaran pedoman hidup. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis cerita rakyat. Ada yang tahu? Ada berapa jenis-jenis cerita rakyat? Lima. Kebanyakan. 3. Ya. Apa aja Pak Yuri? Legenda, Legenda, fabel, fabel, dongeng. dongeng. Ada yang bisa menjelaskan satu-satu apa itu legenda, apa itu fabel, dan apa itu dongeng? Email Pak, katanya tahu semua. Email, Mbak Email Ya. tahu apa Ya. Mbak Email? Saya tahu cuma dongeng aja Pak. Boleh, apa? Dongeng adalah cerita rakyat yang bersifat khayalan atau fiksi dan tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang menceritakan. Cerita rakyat yang bersifat fiksi, benar sekali. Jadi dongeng itu adalah cerita yang bersifat fiksi, namun tetap ada pesan yang terkandung. Biasanya itu seperti apa contohnya kalau dongeng? Anjir. Anjir. Terus legenda ada yang tahu? Ambil Pak. Amel juga tahu. Apa itu legenda? Misalnya terbentuknya Danau Toba Pak. Bentuknya Danau Toba. Ya. Itu kan contohnya Mbak Amel. Ya ini Pak. Ya. Kalau pengertiannya, definisinya. Legenda itu cerita rakyat yang diyakini sebagai kisah nyata yang pernah terjadi, seringkali berkaitan dengan peristiwa sejarah atau kisah tertentu. Oke, benar banget ya Mbak Amel. Legenda itu adalah cerita yang menceritakan atau menjelaskan tentang asal usul tempat, terus asal usul suatu budaya dan biografi tokoh. Nah itu contohnya ada Tangkuban Perahu, Danau Toba, dan banyak yang lain. Yang terakhir ada fabel. Apa itu fabel? Kita tentang hewan. Contohnya apa? Ini kan cerita tentang hewan. Kan Oke, kalau fabel itu adalah cerita yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang biasanya tuh menceritakan tentang asal usul alam semesta, terus makhluk gaib atau hal-hal yang berbau mistis. Nah biasanya tuh dianggap sakral. Contohnya ada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kan itu dianggap mistis ya, sakral. Ya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri cerita rakyat. Mungkin Mas Firman tahu apa itu ciri-ciri cerita rakyat? Saya tahu sedikit Pak, jadi punya beberapa. Yang apa Mas Firman? Yang pertama itu cerita rakyat disampaikannya itu secara lisan Pak. Oke, secara lisan. Dari generasi ke generasi Pak. Ya, benar. Terus yang kedua itu bersifat tradisional. Bersifat tradisional. Sudah ada itu sejak lama. Selanjutnya, Bersifat daerah Pak. bersifat daerah itu gimana Mas? Bersifat daerah itu Mungkin setiap cerita di daerah berbeda-beda ya Mas Firman? ya betul Pak.
terakhir penciptanya itu tidak diketahui. Oh, yang menciptakan cerita ini itu tidak ada yang tahu siapa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Ini udah ya? Bapak Abbas boleh? Iya, Pak. Boleh. Nah, selanjutnya tuh ada sumber lisan dalam sejarah. Sumber lisan dalam sejarah itu ada berapa? Mas Andika tahu? Belum, Pak. Mbak Juri tahu? Sumber lisan dalam sejarah ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Ya. Apa saja Mas Andika? Sumber utama Sumber utama, oral history atau sejarah lisan, ya. Yang kedua, oral tradition, sekunder, ya. Moral dan ilustrasi. Definisi dari sumber lisan tadi sama seperti yang awal tadi Bapak jelaskan, yaitu sumber utama, sumber primer. Nah, sejarah lisan itu kita dapatkan dari cerita turun-temurun tadi kan yang awal, yaitu biasanya kita dapat dari wawancara. Nah, kalau yang sumber sekunder, yang oral tradisional, itu sama seperti yang cerita rakyat tadi Bapak jelaskan. Nah, cerita rakyat yang dikembangkan dari rakyat itu kan berarti cerita lisan dari mulut ke mulut. Nah, itu berarti dinamakan tradisi lisan. Benar sekali Mas Andika. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum. Oke, yang terakhir ada ini aja Bapak, tanya ke kalian. Kenapa cerita rakyat itu kok bisa bertahan sampai sekarang? Mbak Riris, oke, apa Mbak Riris? Karena cerita rakyat itu sering diceritakan dari orang tua ke anaknya, terus diadaptasi menjadi film, buku, dan di isi cerita rakyat tersebut mengandung hikmah yang dapat digunakan sampai saat ini. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Riris. Oke, benar ya. Kenapa cerita rakyat kok bisa sampai sekarang masih bisa bertahan itu karena yang pertama, kalian mesti dari kecil selalu diceritakan oleh orang tua atau kakek nenek kalian atau kerabat kalian tentang cerita rakyat ini. Jadi bahkan sampai anak turun kita nanti kita juga masih tetap menceritakan cerita rakyat tersebut. Terus yang kedua tadi yang disampaikan Mbak Riris, kenapa kok masih bisa bertahan? Karena banyak cerita yang dijadikan sebagai film, banyak yang dijadikan sebagai buku cerita yang dulu kita baca di perpustakaan pas masih kecil. Nah, untuk penugasan hari ini Bapak ingin kalian Bapak bagi 2 kelompok saja, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Bapak ingin pesan moral apa yang kalian dapatkan dari cerita Tangkuban Perahu dan Maling Kundang? Yang cowok cerita pesan moral apa yang kalian tahu dari cerita Maling Kundang? Yang cewek cerita pesan moral apa saja yang kalian tahu dari Tangkuban Perahu? Bapak kasih waktu 2 menit. Nanti kalian presentasikan di tempat. Gimana? Udah? Syarat dulu. Cari pelan-pelan.
ada 1 menit. 1 menit ya Pak. Oke, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Siapa yang mau presentasi duluan? Salah. Oke, berarti dari kelompok perempuan ya. 4 ya Pak. Salah semangat. Silakan Mbak Salwa untuk berdiri. Pesan moral yang Mbak Salwa dapat dari cerita Tangkuban Perahu. Salah. Kalau menurut saya pesan moral dari cerita Tangkuban Perahu ini yang pertama itu cerita ini tuh mengajarkan kita harus hormat kepada orang tua, Pak. Terus jangan menyembunyikan kebenaran. Seperti Dayang Sumbi pada awalnya itu menyebabkan kesalahpahaman besar yang berujung bencana perahunya terbalik itu, Pak. Seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari kelompok yang laki-laki siapa yang mau mempresentasikan? Silakan berdiri. Pesan moral yang didapat dari cerita Mati Tunggang itu tidak boleh durhaka sama orang tua, karena kalau durhaka bisa dipenuhi dari batu. Oke, Itu Pak. tepuk tangan dulu. Materi hari ini ada yang mau menyimpulkan? Jadi Bapak. Mbak Yuri, boleh Mbak Yuri, bisa disimpulkan materi sejarah lisan yang Bapak jelaskan tadi? Ini setahu saya ya Bapak ya. Ya. Secara lisan yaitu sejarah yang disampaikan secara lisan atau secara langsung dari mulut ke mulut gitu. Nah kalau ciri-cirinya itu secara lisan maksudnya karena secara lisan, terus tradisional, namanya sejarah. Kalau nggak tradisional ya gimana? Habis itu cerita cerita apa ya Pak? Beda-beda. Berbeda-beda dan tidak diketahui penciptanya gitu Pak, karena kan nggak ada yang tahu penciptanya siapa. Sumber dari sejarah lisan sendiri itu ada pertama wawancara, dan yang kedua itu ada tradisi lisan yaitu secara dongeng turun-temurun. Itu apa yang saya paham. Oke, Bapak sempurnakan lagi ya materi hari ini itu sejarah lisan. Sejarah lisan tadi ada 2, yaitu sejarah lisan dan cerita rakyat. Terus ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada cerita lisan yang biasanya ceritakan melalui mulut ke mulut, terus ceritanya tradisional. Nah, ceritanya berbeda-beda dari tempat asal usulnya berbeda. Terus yang terakhir ada ceritanya yang tidak diketahui oleh penciptanya. Terus ada sumber lisan dalam sejarah, yaitu ada 2 ya, ada oral history dan oral tradition. Nah, gimana buat materi hari ini? Senang apa enggak? Senang. Yakin senang? Salah. Nanti pertemuan berikutnya Bapak ajarkan lagi materi tentang bagaimana sejarah itu bisa menjadi sumber. Kan kalau ini sumber lisan. Nah, Bapak ingin menjelaskan minggu berikutnya ya, bagaimana kok sumber ini bisa menjadi sumber sejarah. Gitu orang. Oke, menurut Bapak sudah cukup. Ini sudah mau sore. Alangkah baiknya Bapak tutup pelajaran pada sore hari ini. Maaf kalau Bapak ada salah kata dan kurang dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.